A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab keputusan pengadilan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekiranya manusia diberi peluang untuk membuat tuntutan mereka, niscaya mereka akan membuat tuntutan darah dan harta. Karena itu, penuntut mesti mendatangkan saksi, tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang bertakwa. Diulangi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekiranya manusia diberi peluang untuk membuat tuntutan mereka, niscaya mereka akan membuat tuntutan darah dan harta. Karena itu, penuntut mesti mendatangkan saksi, tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang terdakwa. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu berkelahi di hadapanku. Diulangi, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu berkelahi di hadapanku, bisa jadi sebagian dari kamu lebih pandai mengemukakan alasannya dari yang lain, maka aku akan memutuskan menurut apa yang telah aku dengar. Oleh sebab itu, siapa yang telah aku berikan sebagian dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya apa yang aku berikan kepadanya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang yang bakhil. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku, kecuali harta yang telah aku ambil tanpa pengetahuannya. Apakah dalam hal ini aku akan menanggung dosa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ambillah hartanya itu dengan cara yang baik, yaitu sekedar mencukupi untuk dirimu dan anak-anakmu. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepadamu
mendurhakai ibumu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, tidak mau memberi miliknya, tetapi meminta-minta milik orang lain, dan dicegah kepadamu 3 perkara, yaitu mengada-ngadakan cerita, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Diriwayatkan dari Umar bin al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hakim memutuskan sesuatu perkara dengan berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia akan mendapat 2 pahala. Sekiranya hakim itu memutuskan sesuatu perkara dengan berijtihad, tetapi beristihad, tetapi ijtihadnya itu tidak benar, maka dia akan memperoleh 1 pahala. Diriwayatkan dari Abi Bahrah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memutuskan hukuman di antara 2 orang dalam keadaan marah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama, maka dengan sendirinya ia akan tertolak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika 2 orang wanita sedang bersama dengan anak mereka masing-masing, tiba-tiba datang seekor serigala, lalu membawa anak salah seorang dari antara mereka. Seorang di antara mereka berkata kepada yang seorang lagi bahwa yang dibawa oleh serigala itu adalah anakmu. Yang seorang lagi mengatakan, tidak, anakmu lah yang telah dibawa itu. Lalu mereka berdua meminta pengadilan dari Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud telah memutuskan kepada yang lebih tua. Kemudian kedua-duanya pergi menghadap Nabi Sulaiman dan Daud alaihissalam, lalu menceritakan perkara yang telah terjadi. Maka Nabi Sulaiman pun berkata, ambilkan pisau, aku akan membagikan anak ini untuk kamu berdua. Kemudian berkata yang lebih muda, kamu tidak akan dirahmati oleh Allah. Dia adalah anaknya. Maka hukuman pun dijatuhkan kepada yang lebih muda itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki telah membeli tanah dari seorang lelaki lain. Tiba-tiba orang yang membeli tanah itu telah menemui di dalam tanahnya wadah yang mengandungi emas. Orang yang membeli tanah itu berkata kepada orang yang menjual tanah itu, ambillah emasmu ini dariku, karena aku hanya membeli tanah saja, dan aku tidak membeli emas darimu.
Orang yang menjual tanah itu berkata, yang aku jual kepadamu adalah tanah dan semua barang yang terdapat di dalamnya. Lalu mereka berdua meminta pengadilan dari seorang lelaki. Maka lelaki yang diminta menjadi hakim itu bertanya, apakah kamu berdua mempunyai anak? Lalu salah seorang dari keduanya menjawab, ya, aku mempunyai seorang budak laki-laki. Kemudian yang seorang lagi berkata, aku mempunyai seorang budak perempuan. Maka orang yang diminta memberi pengadilan itu berkata, nikahkanlah mereka berdua. Kemudian belanjakanlah untuk kepentingan diri mereka berdua dari emas tersebut, dan bersedekahlah kamu berdua. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang bab keputusan pengadilan. Yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan insyaallah. Demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad.